Gara-gara kemarin banyak cobaan kan, terakhir tuh kan di 2022 yang gue di Serang gue masuk, ya kan lumayan lama itu. Di situ tuh gue udah mulai bisa mencerna, bisa memilah-milih kayaknya temen gue nggak baik nih, cuma manfaatin gue doang gitu kan. Oh ini nggak baik. Dari di situ gue banyak merenung, 2 bulan kan, hampir 2 bulan itu keluar, gue memutuskan diri untuk oke gue nggak mau berteman dengan dia, karena kalau gue berteman sama dia, kalau gue lagi panas gue makin dipanasin, artinya jadi meledak gitu kan. Jadi gue nggak mau ada di lingkungan ini, jadi semuanya gue tinggalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel ini, tentu saja hanya di Opung SG Channel. Dan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri buat semua kaum muslimin dan muslimat yang merayakannya. Baru-baru ini ketika hadir sebagai narasumber dalam podcast Denny Sumargo, artis Nikita Mirzani sempat mengaku bahwa ada seseorang yang merupakan mantan teman dekatnya yang ia tuding telah melakukan cuci otak atau brainwash kepada putrinya Laura Mezani Mawardi atau Loli, hingga Loli berani bersikap keterlaluan kepada ibu kandungnya sendiri. Meski Nikita Mirzani sebenarnya tidak menyebutkan siapa nama atau inisial mantan teman dekatnya tersebut, namun netizen banyak yang menduga dan mengarahkan sosok tersebut adalah Fitri Salhuteru yang dulu diketahui sangat dekat dengan Nikita Mirzani. Bahkan Nikita Mirzani pernah mengatakan bahwa Fitri Salhuteru adalah kakaknya yang terlahir dari beda ibu dan ayah. Sementara Fitri Salhuteru sempat mengatakan bahwa dirinya adalah satu-satunya orang yang berani melawan Nikita Mirzani dan dirinya juga satu-satunya orang yang paling ditakuti Nikita Mirzani. Sudah bukan rahasia umum lagi kalau Fitri Salhuteru dulunya merupakan sahabat yang paling dekat dengan Nikita Mirzani. Bahkan keduanya sampai menyebut hubungan mereka sudah seperti adik dan kakak. Namun semenjak Nikita Mirzani berpisah dengan Antonio Dedola, hubungan keduanya juga ikut merenggang. Bahkan Nikita Mirzani dan Kak Fitri diduga bermusuhan. Satu persatu netizen pun mulai menyinggung dan melontarkan sindiran menohok buat Fitri Salhuteru terkait dirinya yang diduga menjadi penyebab hubungan Nikita Mirzani dan Loli semakin memanas. Kak Fitri dituding sebagai orang yang sudah mengompori Loli. Semoga Ibu Fitri gak pernah ngerasain yang namanya dilawan dan dijelek-jelekan sama anak kandung. Semoga Ibu Fitri dijauhkan dari orang-orang yang mengompori. Karena kalau dikompori sama orang yang kita kenal, sakit rasanya Bu. Sindir seorang netizen begitu menohok. Mendapati komentar yang begitu pedas tersebut, Fitri Salhuteru pun akhirnya memberikan balasan yang tak kalah menohok. Kak Fitri mengaku bahwa selama ini ia selalu memberikan contoh yang baik dalam mendidik anak-anaknya. Insya Allah, karena saya selalu memberikan contoh terbaik buat anak-anak, balas Fitri Salhuteru. Belum cukup sampai di situ, Fitri Salhuteru juga menegaskan kalau dirinya bukanlah tipe orang yang suka mencari kambing hitam atas permasalahan yang dihadapi. Dan insya Allah sekompor apapun usaha orang, kami punya iman. Gak ada itu namanya menyalahkan orang lain atau mencari kambing hitam atas kesalahan dia sendiri. Kalaupun itu terjadi, tentu ada yang namanya introspeksi diri. Sambung Kak Fitri tak kalah menohok. Jawaban menohok yang ditulis Fitri Salhuteru tersebut tentu saja membuat netizen menduga bahwa pernyataan Kak Fitri memang sengaja ditujukan buat Nikita Mirzani. Sementara itu, Nikita Mirzani sendiri secara belak-belakan mengatakan bahwa di usianya yang sudah menginjak 38 tahun ini, dirinya sudah merasa bosan membuat huru-hara seperti dulu. Apalagi anak-anaknya kini sudah semakin tumbuh besar. Nikita Mirzani bercerita bahwa sejak tahun 2022, ketika dirinya masuk penjara di Serang, saat itulah ia sudah bisa mencerna dan menilai sendiri mana orang yang benar-benar tulus menjadi temannya dan mana orang yang hanya memanfaatkan dirinya saja. Dari situ gue banyak berenung hampir 2 bulan itu kan. Akhirnya setelah keluar gue memutuskan diri untuk oke, gue nggak mau berteman lagi dengan dia. Karena kalau gue berteman sama dia, kalau gue lagi panas makin dipanasin, akhirnya jadi meledak.
Oke, gue nggak mau berada di lingkungan ini, jadi semuanya gue tinggalin. Cerita Nikita Mirzani. Nikita Mirzani mengaku bersyukur karena dari penjara Serang itu, ia banyak mendapatkan pelajaran dan pengalaman berharga untuk menjalani hidupnya ke depan. Nikita Mirzani mengaku sudah tak peduli lagi dengan omongan orang yang menyebut dirinya tidak bisa menjadi ibu yang baik untuk anak-anaknya. Karena Nikita sendiri mengaku sudah melakukan semua yang terbaik untuk anak-anaknya. Pada kesempatan itu, Nikita Mirzani juga mengaku dirinya hanya berpacaran dengan Antonio Dedola, bukan menikah seperti yang diberitakan. Nikita Mirzani juga mengungkap kebohongan Antonio Dedola yang katanya ingin mengurus Loli putrinya, tapi nyatanya Loli kini tetap sendirian. Dari situ, Nikita Mirzani akhirnya mengetahui hal yang sangat mengejutkan baginya. Setelah memeriksa isi pesan direct message atau DM di akun Instagram Loli, Nikita Mirzani baru mengetahui kalau ternyata orang yang sudah dianggapnya sebagai sahabat sekaligus kakak yang baik justru membrainwash Loli untuk melakukan hal apapun yang disukai putrinya tersebut, meskipun itu salah. Bahkan orang tersebut juga yang ternyata sudah mengompori Loli agar terus bertengkar dan membenci ibu kandungnya sendiri, Nikita Mirzani. Menurut Nikita, naluri ibunya begitu kuat untuk memeriksa akun Instagram Loli, hingga akhirnya ia tahu bahwa sebenarnya ada musuh dalam selimut yang mencoba memanas-manasi putri kandungnya untuk membenci Nikita. Dari situ, Nikita Mirzani pun semakin yakin bahwa keputusannya untuk menjauhi orang tersebut adalah pilihan yang terbaik. Apalagi setelah ia tahu betapa jahatnya orang tersebut yang ingin Loli menjadi seperti dirinya, yakni bermusuhan dan membenci ibu kandungnya sendiri. Orang tersebut juga tak ragu menceritakan kepada Loli tentang keburukan-keburukan Nikita Mirzani. Hal ini tak lain tujuannya adalah agar Loli semakin membenci Nikita. Orang tersebut juga yang ternyata selalu memberikan support dan mendukung kelakuan-kelakuan Loli yang menurut Nikita Mirzani salah. Udah 38 gue, maksudnya semuanya kan udah gue lakuin kan, ribut apa segala macam, kayaknya udah bosen gitu ya, udah mau ngapain lagi gitu, karena aku juga udah makin besar kan. Gue sedih ketika dia ngata-ngatain gue, ada kata binatangnya, ya kan, itu gue sedih, dia tidak mau komunikasi. Terus ada lagi yang masuk nih, salah satu orang yang dulu pernah deket sama gue juga membrainwash dia, oh ternyata orang ini juga ikut andil ya untuk merusak pikiran ini anak gitu. Dan gue makin yakin, oh berarti memang pilihan gue tepat nih untuk menjauhi ini orang gitu. Ya benci gue karena pengen itu anak ngerasain apa yang dia rasain aja gitu, ngebenci orang tua. Pokoknya kamu mau ngapain aja, lakuin aja lah. Pokoknya gitu, di support lah ya, walaupun itu salah. Gue tuh orangnya gampang sekali memaafkan, tapi kalau udah sakit hati, kalau gue udah bilang tidak ya tidak. Gara-gara dikompori orang tersebut jugalah Loli sampai memblokir nomor Nikita Mirzani dan seluruh keluarga besar Nikita. Namun karena rasa sayang Nikita Mirzani sebagai seorang ibu masih ada, Loli pun bisa pulang ke Indonesia dengan aman dan sewajarnya. Padahal menurut Nikita Mirzani, putrinya itu sudah dideportasi oleh pemerintah Inggris dan harusnya ia dipulangkan dengan tangan di borgol. Nikita Mirzani kini sudah mengikhlaskan untuk melepaskan dan kehilangan Loli. Nikita Mirzani menegaskan ia sebenarnya bisa saja membalas perbuatan mantan teman dekatnya tersebut. Apalagi Nikita Mirzani juga sudah mengetahui siapa-siapa saja yang ternyata sudah mempengaruhi anaknya Loli. Namun saat mengetahui hal itu, Nikita Mirzani memilih untuk diam. Namun ada satu hal yang ditakutkan Nikita Mirzani seandainya ia membiarkan Loli putrinya pulang ke rumah. Nikita mengaku takut jika dirinya sedang tidak ada di rumah, anak perempuannya itu akan mempengaruhi dan mengompori adik-adiknya yang masih kecil untuk melakukan hal-hal terlarang. Salah satunya adalah dikompori untuk membenci Nikita Mirzani. Sebenarnya kalau gue mau balas bisa aja, karena gue tahu siapa-siapa yang mengkompor-kompori. Sebenarnya gue bisa aja, tapi gue memilih untuk tidak. Nikita Mirzani menegaskan sebenarnya dirinya tidak seprotektif yang dipikirkan orang. Buktinya Nikita masih memberikan kebebasan kepada anak-anaknya untuk melakukan hal-hal yang disukai. Bahkan jika putrinya itu mau berpacaran pun, Nikita tidak akan melarangnya. Namun berbeda perlakuan kepada Fadel Bajide, kekasih Loli yang sekarang.
Nikita mengaku sejak awal ia memang tidak setuju dan tidak suka dengan hubungan asmara antara Loli dengan pria yang sering ia sebut dengan panggilan tukang semir itu. Nikita Mirzani menyarankan seharusnya Fadel Bajideh bisa menyadari kalau sebagai ibunya Loli, ia tidak menyetujui hubungan keduanya. Nikita Mirzani merasa sangat khawatir dengan masa depan Loli jika putrinya itu tidak melanjutkan sekolahnya lagi.